Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Bagaimana, masih bersemangat? Minggu ini akan diisi materi tentang anestesi. Apa itu anestesi? Definisinya, kata anestesi berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tanpa rasa sakit. Secara umum, anestesi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Apa perbedaannya? Prinsipnya adalah pada anestesi lokal, hilangnya rasa sakit ini tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Sedangkan pada anestesi umum, hilangnya rasa sakit ini disertai dengan hilangnya kesadaran. Minggu-minggu kemarin kita membahas sensasi nyeri. Ternyata sensasi nyeri ini dapat kita modifikasi dengan modifikasinya seperti berikut. Ini bisa oleh tubuh kita sendiri atau dibantu dengan obat-obatan. Yang pertama, menghilangkan sumber nyeri. Menghilangkan sumber nyeri, misalkan kalau kita tertusuk duri, kemudian durinya masih nancep di kulit, tentu saja sensasi nyerinya atau sumber nyerinya itu masih ada dan masih berlangsung nyeri. Ketika durinya kita cabut, maka sumber nyerinya itu hilang dan nyeri akan berangsur-angsur menurun. Kemudian menurunkan sensitivitas nociceptor, yaitu reseptor di dalam sel-sel saraf yang meneruskan rangsangan nyeri. Ini bisa juga dibantu oleh obat analgesik atau antipiretik dan oleh anestesi lokal. Ketika sensitivitas nociceptornya menurun, maka perangsangan sensasi nyerinya itu juga akan berkurang atau malah tidak ada sama sekali. Kemudian memblokade konduksi dari nociceptif. Jadi rangsangan itu bisa diteruskan atau tidak. Ini bisa dibantu dengan obat-obat anestesi lokal. Kemudian menekan transmisi nociceptif. Ini bisa dibantu oleh obat-obatan opioid. Kemudian menghambat persepsi nyeri. Ini juga bisa dibantu oleh obat-obatan opioid dan anestesi umum. Ketika persepsi nyeri itu dihambat, maka sensasi nyerinya juga otomatis akan berkurang. Kemudian mempengaruhi efek emosional dari nyeri, biasanya dibantu dengan obat antidepresan. Kita lihat obat sedasi ideal. Kenapa kita membahas obat sedasi ideal? Karena tadi sifat anestesi ada yang menghilangkan kesadaran, ada yang tidak. Jadi untuk yang menghilangkan kesadaran, maka kita ingat lagi ada sedasi dan hipnotik. Jadi di sini ada obat sedasi ideal yang bagaimana? Yaitu yang mempunyai efek yang dapat diprediksi selama induksi dan rumatan. Jadi efeknya itu bisa diprediksikan berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari.
sehingga tidak akan terjadi ketika operasi sedang berlangsung atau masih berlangsung, pasiennya keburu sadar. Kemudian yang kedua adalah pemulihan yang cepat. Ketika efeknya sudah berkurang, maka otomatis efek sedasinya juga harus berkurang. Sehingga ketika daya kerja obat itu berakhir, maka pasien akan segera bangun dari sedasinya. Ingatan selama prosedur minimal. Ketika kita kehilangan kesadaran atau tidur atau mengalami sedasi, maka ada sebagian ingatan yang tidak akan tercatat di otak. Jadi kalaupun misalkan obatnya dipakai, maka hilangnya ingatan itu hanya saat sedasinya saja. Sedasinya bekerja, ketika bangun ingatannya juga kembali pulih. Dan yang terakhir tentu saja komplikasinya minimal. Ini bisa saja merupakan kombinasi antara obat sedasi dengan analgetik. Nah, kita lihat anestesi umum. Kelompok obat anestesi pertama. Apa tujuannya adalah pemberian berbagai jenis obat yang memiliki efek yang berbeda-beda, bertujuan untuk membuat suatu keadaan kehilangan kesadaran, amnesia, dan analgesia. Kehilangan kesadaran, amnesia, kehilangan ingatan, dan analgesia adalah kehilangan rasa nyeri. Anestesi umum adalah tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral, disertai dengan hilangnya kesadaran dan dapat dipulihkan kembali, atau kata lainnya reversible. Kalau tidak reversible bagaimana? Tidak dapat dipulihkan kembali? Ya, pasiennya akan meninggal dunia. Jadi ciri umum anestesi tetap harus pulih kembali dari keadaan tidurnya. Kemudian komponen trias anestesi ideal adalah terdiri dari hipnotik, analgesik, dan relaksi otot. Bagaimana cara pemberian anestesi umum? Bisa dengan cara parenteral atau di luar saluran pencernaan. Itu caranya intramuskular atau intravena. Jadi disuntikan melalui otot atau ke vena. Digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Umumnya diberikan tiopental, namun pada kasus tertentu bisa digunakan ketamin, diazepam, atau obat yang lainnya. Kemudian perektal atau melalui anus rektal dapat dipakai pada anak untuk induksi anestesi atau pada tindakan yang singkat. Kenapa pada anak? Karena anak mungkin sudah ototnya masih sedikit dan venanya masih kecil, maka digunakan secara perektal. Yang terakhir adalah pemberian secara inhalasi, yaitu dihirup dengan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap sebagai zat anestesi melalui udara pernapasan.
Zat anestesi yang digunakan itu berupa campuran gas. Tentunya salah satunya adalah oksigen, karena kalau campuran gasnya tidak ada O2-nya, maka pasien akan kesulitan bernapas nantinya. Dan konsentrasi zat anestesi tersebut tergantung dari tekanan parsialnya. Kapan ini digunakan? Anestesi umumnya itu digunakan pada tindakan operatif. Nah, pada tahap pelaksanaan anestesi ini ada tahap-tahapnya adalah pramedikasi, kemudian ada induksi, maintenance, dan recovery. Pemberian obat premedikasi ini bertujuan untuk pertama adalah menimbulkan rasa nyaman pada pasien dengan cara menghilangkan kekhawatiran, memberikan ketenangan, membuat amnesia, dan memberikan sedikit analgesik. Memberikan analgesik tentunya berguna karena pada tindakan operatif itu akan memberikan sumber-sumber rasa nyeri pada tubuh. Kemudian tujuan yang kedua adalah memudahkan atau memperlancar induksi, rumatan, dan sadar dari anestesi. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengurangi jumlah obat-obatan anestesi. Tujuan selanjutnya mengurangi timbulnya hipersalivasi, bradikardi, mual, dan muntah pasca anestesi. Kemudian mengurangi stres fisiologis yang berakibatkan takikardi, napas cepat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengurangi keasaman dari lambung. Obat-obat yang dapat diberikan sebagai premedikasi pada tindakan anestesi ini pertama adalah analgetik narkotik, obatnya morfin. Dosis premedikasi dewasa antara 5 sampai 10 mg. Atau kalau dihitung berdasarkan berat badan antara 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Diberikan juga karena untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan pasien menjelang operasi dan agar anestesi berjalan dengan tenang dan dalam. Kemudian analgetik narkotik berikutnya petidin. Dosis premedikasinya untuk dewasa adalah 50 sampai 75 mg atau 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Diberikan secara intravena. Diberikan untuk menekan tekanan darah dan pernapasan serta merangsang otot polos. Kemudian golongan barbiturat. Ini yang dipakai adalah pentobarbital dan secobarbital. Diberikan untuk menimbulkan sedasi. Dosis dewasa antara 100 sampai 200 mg. Pada anak dan bayi itu dihitung 1 mg per kilogram berat badan secara oral atau intramuskular. Obat golongan lainnya adalah antikolinergik seperti atropin. Diberikan untuk mencegah hipersekresi kelenjar ludah dan bronkus selama 90 menit. Dosisnya antara 0,4 sampai 0,6 mg secara intramuskular, bekerja setelah 10 sampai 15 menit.
Kemudian golongan obat tranquilizer atau obat penenang, diantaranya diazepam. Diazepam merupakan golongan benzodiazepin. Pemberian dosis rendah ini bersifat sedatif, sedangkan dosis besar hipnotik. Untuk premedikasi dewasa 10 mg intramuskular atau 5-10 mg oral dengan dosis maksimum 15 mg. Dosis sedasi analgesi regional antara 5-10 mg. Secara intravena, dosis induksinya 0,2 sampai 1 mg per kilogram berat badan secara intravena. Hipnotik sedasi secara intravena, induksinya waktu transisi antara sadar penuh sampai keadaan teranestesi. Ketika dulu digunakan ether, ini kerugiannya adalah efeknya lama, kemudian timbulnya spasme atau muntah. Obat-obatan anestesi modern ini menggunakan obat-obat intravena dan inhalasi. Yang efeknya ini bisa cepat, kemudian smooth. Efek samping spasmenya atau muntahnya itu lebih rendah dibandingkan dengan ether. Kemudian bisa ditoleransi oleh kebanyakan dari pasiennya. Contohnya obat-obatan ini untuk anestesi umum adalah propofol, etomidate, thiopental, ketamin, dexdecotomidin, dan golongan-golongan benzodiazepin. Kita lihat propofol itu onsetnya 30 detik, durasinya 3-5 menit. Ini biasanya dilarutkan dalam soya dan telur. Jadi harus diperhitungkan potensi alerginya pada pasien. Ada pasien yang tidak tahan kedelai atau telur. Jadi kerugiannya adalah nyeri pada saat injeksi, besar aksesnya kecepatan kelarutan, dan harus dicampur dengan lidocaine. Kemudian midazolam, onsetnya 3-5 menit, durasinya 3-5 menit, ini relatif stabil. Bisa diberikan intravena, bisa oral, bisa intramuskular, intranasal, dan rektal. Antagonis dari midazolamnya adalah bromogenil. Jadi bisa saja dokter meresepkan antagonis ini pada saat menghilangkan efek-efek midazolamnya. Kemudian ketamin, ini onsetnya 1-2 menit. Ini merupakan NMDA reseptor antagonis. Sifatnya disosiasi dan analgetik. Kemudian bisa diberikan secara intravena, oral, intramuskular, intranasal, dan rektal. Tapi di sini ketaminnya itu bentuk untuk suntikan ya, untuk intravena dan untuk intramuskular. Kemudian kita lihat anestesi inhalasi yang bisa dihirupkan.
Ini di nitrogen oksida atau N2O atau gas gelap. Penggunaan dalam anestesi umumnya dipakai dalam kombinasi N2O dengan N2, yaitu 60%, 40% atau 70, 30 dan 50-50. Dosis untuk menempatkan efek analgesik digunakan digunakan dengan perbandingannya 20-80. Untuk induksi kebalikannya 80-20, dan untuk pemeliharaan 70-30. Kemudian halotan. Halotan merupakan obat anestetik dengan kekuatan 4 sampai 5 kali ether atau 2 kali kloroform. Keuntungan penggunaan halotan adalah induksinya cepat dan lancar, tidak mengiritasi jalan napas, bronkodilatasi, pemulihannya cepat, proteksi terhadap shock, jarang menyebabkan mual dan muntah. Kerugiannya adalah sangat poten. Jadi relatif terjadi overdosis, analgesik dan relaksasinya yang kurang, harus dikombinasikan dengan obat analgetik dan relaksan. Harganya mahal, menimbulkan hipotensi dan aritmia serta lainnya. Kemudian etil klorida. Anestesi dengan etil klorida ini cepat, namun juga cepat hilang. Jadi serba cepat ya, cepat terjadi tapi cepat hilangnya. Induksi dapat dicapai dalam setengah sampai 2 menit dengan waktu pemulihan 2 sampai 3 menit sesudah pemberian anestesi dihentikan. Etil klorida sudah tidak dianjurkan digunakan sebagai anestesi umum. Sebagai anestesi lokal, etil klorida digunakan dengan cara disemprotkan pada kulit sampai timbul rasa beku. Kemudian yang berikutnya adalah ether atau dietil ether. Ether merupakan obat anestesi yang sangat kuat sehingga pasien dapat memasuki tiap tingkat anestesi. Keuntungan penggunaan ether adalah mudah didapat dan murah. Tidak perlu digunakan bersama-sama dengan obat lain karena telah memenuhi trias anestesi. Cukup aman dengan batas keamanan yang lebar, dan alat yang digunakan ini cukup sederhana. Kerugiannya adalah mudah terbakar atau meledak, bau yang tidak enak, kemudian mengiritasi jalan napas, menimbulkan hipersekresi kelenjar ludah, menyebabkan mual, muntah, serta masa pemulihannya yang cepat. Jumlah ether yang dibutuhkan tergantung dari berat badan dan kondisi pasien, kebutuhan dalamnya, anestesi, dan teknik yang digunakan. Kemudian anestesi inhalasi yang lain, enfluran. Induksi dengan enfluran ini cepat dan lancar. Obat ini jarang menimbulkan mual dan muntah serta masa pemulihannya cepat. Obat selanjutnya adalah isofluran. Keuntungannya penggunaan isofluran adalah irama jantung yang stabil, tidak terangsang oleh adrenalin, serta induksi dan masa pulih anestesi yang cepat. Kemudian sevofluran. Obat anestesi ini merupakan turunan ether berhalogen yang paling disukai untuk
induksi inhalasi dan induksinya enak dan cepat terutama pada anak. Kemudian kita ke kelompok anestesi berikutnya, yaitu anestesi lokal. Ini kenapa disebut lokal ya, tentunya karena dia bekerja lokal. Kemudian kehilangan sensasinya bisa secara reversible. Yang terpenting ini tidak mengurangi kesadaran dan kontrol fungsi vitalnya masih ada. Anestesi lokal idealnya adalah tidak mengiritasi atau merusak jaringan secara permanen. Batas keamanan lebar, mula kerja singkat, masa kerja cukup lama, larut dalam air, stabil dalam larutan, dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan, dan efeknya adalah reversible. Jadi karena tadi pemberiannya bisa per parenteral atau per rektal atau disemprotkan, maka untuk parenteral ini harus steril, maka obatnya dapat disterilkan dengan zat aktif tidak mengalami perubahan secara signifikan karena ada proses sterilisasi. Anestesi lokal ini bisa diberikannya, pertama adalah anestesi permukaan, bisa dengan mengoleskan atau menyemprotkan anestesi lokal di atas selaput mukosa seperti mata, hidung, atau paring. Kemudian anestesi infiltrasi, yaitu penyuntikan larutan analgetik secara langsung diarahkan di sekitar tempat lesi, luka, atau insisi. Cara infiltrasi yang sering digunakan adalah blokade lingkar dan obat disuntikan intradermal atau subkutan. Kemudian anestesi blok, yaitu penyuntikan anestesi lokal, analgetik lokal, langsung ke saraf utama atau pleksus saraf. Misalkan yang di tulang belakang, misal disuntikannya di situ, dan kalau terjadi di blok di situ berarti bagian yang di anestesi itu tidak akan merasakan apa-apa. Ini contohnya untuk operasi sesar. Kemudian analgesi regional intravena, yaitu penyuntikan larutan analgetik lokal ke dalam intravena. Anestesi lokal ini akan menghambat secara reversibel konduksi dari nociceptik sehingga rasa nyerinya hilang secara lokal. Mekanisme kerjanya menghambat transmisi impuls nyeri lewat blokade saluran natrium. Anestesi lokal sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia. Efek samping utama dari anestesi lokal ini blokade susunan saraf pusat dan depresi kardiak impuls, serta ada reaksi alergi. Bentuk anestesi lokal ini anestesi infiltrasi, contohnya pada keadaan untuk mencabut gigi. Kemudian anestesi konduksi, anestesi spinal pada saat operasi sesal. Kemudian anestesi permukaan lokal pada permukaan kulit.
Pada kasus cabut gigi, anestesi lokal ini sering dikombinasikan dengan adrenalin. Tujuannya kenapa adrenalin ini adalah mempunyai sifat vasokonstriksi pembuluh darah, sehingga ketika disuntikan si obat anestesinya tidak cepat hilang karena adanya cepat hilang terbawa oleh darah gitu, oleh darah di sekitar jaringan. Contoh obat untuk anestesi lokal adalah lidokain, benzokain, prokain, tetrakain, dan sebagainya. Ini pertama adalah lidokain. Lidokain adalah anestesi lokal kuat yang digunakan secara topikal dan suntikan. Efek anestesi terjadi lebih cepat, lebih kuat, dan ekstensif dibandingkan dengan prokain. Kemudian bupipakain. Bupipakain adalah anestetik golongan amida dengan mula kerja lambat dan masa kerja panjang. Terima kasih, sekian topik kita kali ini. Kebenaran selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan penyampaian mutlak menjadi kesalahan pribadi Bapak. Ada satu quote ini, the key to success in life is to pursue what you do. Jadi kunci dari sukses ini bagaimana kita mengejarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.